Pagi itu tidak ada yang istimewa. Tidak ada sirina, tidak ada firasat buruk. Pak Sudrajat berjalan pelan, menenteng boks kecil yang sudah menemaninya puluhan tahun. Di dalamnya, es gabus, jajanan sederhana, murah, dan penuh kenangan masa kecil. Tangannya kasar, bajunya lusuh. Langkahnya tidak pernah terburu-buru, karena yang ia kejar bukan kekayaan. Hanya dapur yang tetap mengepul, dan anak istrinya bisa makan hari itu. Ia berhenti di satu sudut jalan. Anak-anak mendekat. Es gabusnya. Suasana biasa, seperti hari-hari sebelumnya. Sampai suara keras itu datang. Nada tinggi, tatapan tajam. Beberapa orang berseragam berdiri di depannya. Dan sejak saat itu, hari biasa berubah jadi mimpi buruk. Es gabusnya dituduh berbahaya, disebut terbuat dari spons, disebut bisa meracuni anak-anak. Pak Sudrajat gemetar. Ia mencoba menjelaskan dengan suara pelan, dengan bahasa orang kecil. Tapi penjelasan tidak selalu didengar, terutama kalau yang bicara tidak punya kuasa. Di depan banyak orang, ia diperlakukan seperti penjahat, direkam, dipermalukan. Entah apa yang ada di pikiran dua oknum ini. Mungkin niatnya baik, tapi caranya salah. Atau mungkin hanya curiga tanpa mau membuktikan. Yang jelas, hari itu Pak Sudrajat tidak menjual es. Hari itu, ia kehilangan harga diri. Video kejadian itu menyebar. Wajah bingungnya, ketakutannya yang nyata, mengguncang hati banyak orang. Dan di saat itulah, seolah-olah Tuhan sedang melihat kesabaran seorang hamba yang tidak melawan, tidak membalas, tidak berteriak. Ia hanya menunduk dan diam. Hasil uji laboratorium akhirnya keluar. Es gabus itu aman, tidak berbahaya, tidak seperti fitnah yang terlanjur menyebar. Tapi luka tidak bisa diuji di laboratorium. Pak Sudrajat trauma, takut berjualan, takut dituduh lagi, takut dipermalukan lagi. Sabarlah, Pak. Saya tahu ini berat, tapi janganlah mudah menyerah. Kita akan lalui ini bersama. Lalu sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Rumah kecilnya didatangi banyak orang, bukan untuk menghakimi, tapi untuk menguatkan. Ada yang datang membawa makanan, ada yang memberi hadiah, ada yang menawarkan modal usaha, ada yang hanya ingin memeluk dan berkata, "Pak, Bapak enggak sendirian." Seolah-olah Tuhan menjawab doa yang mungkin tak pernah diucapkan dengan kata-kata. Dan kemudian, dua orang yang dulu menuduhnya datang ke rumah itu. Bukan dengan seragam, tapi dengan wajah tertunduk dan penyesalan. Mereka meminta maaf, mengakui kesalahan, di hadapan orang kecil yang pernah mereka duga bersalah. Pak Sudrajat menerima permintaan maaf itu. Bukan karena ia lupa rasa sakitnya, tapi karena hatinya terlalu besar untuk menyimpan dendam. Ia tidak membalas, ia memilih memaafkan. Kisah ini bukan tentang es gabus, bukan tentang viral, bukan tentang aparat. Ini tentang satu hal sederhana. Jangan pernah main-main dengan orang yang teraniaya. Karena ketika air matanya jatuh, wajahnya sudah pasrah, dan tangannya terangkat ke langit. Ingat satu hal, kamu bukan lagi berhadapan dengan manusia. Kamu sedang berhadapan dengan Tuhan Kakek, yang Maha saya minta Kuasa. maaf atas kesalahan saya. Dan Tidak Tuhan apa-apa, Nak. Saya maafkan. tidak pernah tidur.